Shalom, orang saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyian nomor 4 ayat 1 dan ayat 3. Disepakati oleh pengadilan Allah ada di dalamnya. Kota ini tidak akan berjalan. Allah pada dunia. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami berkumpul di tempat ini memuji dan mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami dengan senang hati menerima dan mengerti firman-Mu. Pimpinlah kami untuk tidak meninggalkan firman-Mu dan tidak melawan hukum. Berilah kami hati yang tulus dan utuh agar firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Berilah Roh Kudus menyertai pemerintah ini agar mereka membawa kasih sejahtera kepada umat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Mari
Kami datang menghadap-Mu, mengaku dan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anakmu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah ini Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi penjela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan sebagai seperti ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Marilah kita baca secara resolusinya. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah milik Allah dan bahwa Allah ia di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya.
Demikian tertulis. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua teman-teman Yehuda dari Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan dengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat dia dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab ini. Dan seluruh rakyat itu mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala perkara lain. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnya abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lagi yang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan tubuhnya harus menjadi api. Kemudian dicampakkan dalam api dan atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan berbentuk sarung untuk Asyera. Disuruhnya datang semua imam dari kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dan bebas bersama. Dirobohkannya pula pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lorong pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri karena orang masuk pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam pintu pengorbanan itu tidak boleh naik dari sebelah di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak berarti di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan dekat bilik Nathan, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sokot, tempat peramian Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan dileburkan di sana, lalu dicampakkannya apinya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan, bukit kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sebelah orang Sidon, dan untuk Taros, dewa kejijikan sebelah Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sebelah orang Ammon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan ibu-ibu berhala dan menyembah tiang-tiang berhala, lalu dilindunginya tempat-tempat itu penuh dengan bulan-bulan manusia. Demikianlah topik ini kita hari ini adalah reformasi spiritualitas, pembaharuan rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika dikatakan reformasi berarti adalah perubahan secara drastis, baik dalam segala bidang, ekonomi, sosial, budaya, termasuk yang dalam. Dan tentu reformasi adalah pembaharuan untuk mengarahkan diri sistem kehidupan ke arah yang berbeda. Maka reformasi atau pembaharuan adalah proses yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan. Spiritualitas
bagaimana jiwa kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka kalau dikatakan kemungkinan spiritualitas, reformasi spiritualitas, berarti kita tidak lepas dari Alkitab, tidak lepas dari firman Allah, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita imani, yang kita percaya. Sekarang kita menuju dua kemenangan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita memiliki spiritualitas dalam diri kita? Bagaimana kehidupan kita akan firman Tuhan, akan membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan? Bagaimana keinginan kita, persekutuan kita bersama dengan Tuhan saat ini? Apakah benar-benar kita sudah bereformasi? Terlebih di situasi COVID ini yang mungkin COVID yang sudah berjalan lebih cepat ini bisa membuat kita menjadi tidak lagi suka-suka dengan firman Tuhan, tetapi sudah menjalankan ketakutan dan kekuatan terus menjaga diri kita, sehingga firman Allah kita lupakan, ibadah kita lupakan. Meskipun sudah berusaha untuk memberikan ibadah online, berusaha untuk membuat bagaimana cara supaya kita bisa beribadah, kita masih belum mau berbahaya. Spiritualitas kita sudah menjaga itu. Padahal ini bisa pada kehidupan kita. Maka di tengah situasi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, kita terus menantikan vaksin ini saat ini supaya semua orang-orang yang terkena COVID ini disembuh. Tetapi kita juga jangan lupa di situasi COVID ini kita juga harus bisa dan menjumpai kembali firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai perilaku kehidupan yang bobrok, yang menyimpang dari kita. Teknologi juga harus kita hadapi, dan banyak hal yang harus kita hadapi di situasi itulah apa yang terjadi di zaman usia ketika kita membaca firman Tuhan saat ini. Kita diingatkan kembali tentang bagaimana firman Tuhan yang sudah sekian lama hilang di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Hidup mereka sudah bobrok. Firman Tuhan tidak lagi dihidup dalam diri mereka. Karena apa? Karena mereka sudah menyembah dewa-dewa, bermacam dewa-dewa yang ekstrim. Mereka sudah menjauh dari Tuhan, dan bahkan dalam dewa-dewa ini sudah ada iman-imannya, sudah ada pahala-pahalanya untuk menyembah dewa-dewa. Dewa-dewanya adalah patung-patung sudah dibangun oleh Allah. Bayangkan saja bagaimana kehidupan yang sudah benar-benar bobrok, yang sudah berjauh dari Tuhan. Tetapi firman bisa mengingatkan kembali bagaimana firman Tuhan itu ditemukan mereka kembali di bait suci Tuhan. Ketika lagi sedang menyuruh untuk membersihkan dan suci Yerusalem, menemukan kitab Taurat dan dibacakan dan dihidupi. Ternyata bangsa Israel sudah benar-benar menjauh dari Tuhan. Spiritual mereka sudah benar-benar bobrok. Maka di sini lagi disiapkan untuk memperbaharui iman mereka, kehidupan rohani mereka, agar mereka kembali kepada Allah sang kehidupan mereka. Amanah ini dikasih oleh Kristus Yesus. Pembaharuan spiritualitas harus dilakukan kembali dalam hidup. Bagaimana kita menemukan kembali firman Tuhan itu? Kita jumpai firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam teks khotbah kita kali ini, ayat 1 ayat 2 dikatakan, sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua keluarga Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua orang Yerusalem, para imam, para nabi, dan semua orang awam, dan yang kecil sampai
Kita harus mengevaluasi kehidupan kita di tengah modal kita juga alami sudah bagaimana kita memperbaharui keluarga kita, mereformasi keluarga kita. Kemudian sekarang para anak-anak muda, anak-anak kita sekarang sudah jauh dari Tuhan. Orang tua tidak lagi mau membicarakan tentang kesehatan kita tidak keluarga. Dia sudah tentang masa depan, pekerjaan, cita-cita. Hal utama menceritakan siapa kita, sehingga kita lihat sekarang ini kekristenan kita sekarang sudah krisis, sudah banyak krisis. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah menangis sekarang lama. Kita lihat bagaimana luar biasa ini sekarang. Maka dari bahwa meskipun tidak boleh memperkenalkan Tuhan, firman Tuhan, Alkitab kepada generasi muda. Jika kita lalai, maka tidak terlalu berlalu anak kita membawa Tuhan selamat. Jadi benar-benar maka reformasi spiritualitas perubahan Tuhan orang Tuhan memperkenalkan merindukan anak-anak bangun gereja gereja rindu mempersiapkan meskipun COVID ini yang membuat kita mengharap untuk datang ke gereja karena kita berusaha dekat persekutuan itu bersama penting sekali. Jangan sampai kita berbeda supaya Kristus kita benar-benar kita masuk reformasi itu harus mulai dari sini. Karena episode tadi bahwa tubuh kita ini adalah baik sosial. Melakukan masuk berarti kita diri kita dimulai dari sendiri memperbaharui diri kita karena diri kita adalah dari sosial. Aku gereja, gereja adalah punya gereja adalah maka gereja itu sendiri baik orang yang kudus maka untuk mendatangkan firman Tuhan itu menggunakan firman Tuhan ini adalah pertama dari Yesus memperbaharui diri kita. Yang kedua kita adalah bagaimana kita menemukan firman Allah dalam kehidupan kita saat ini adalah agar kita menjadi orang yang terus berkomitmen. Komitmen yang secara total mengingat tidak separuh-paruh tapi sungguh-sungguh komitmen dalam kehidupan kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Ini kita dikatakan pada ayat ini dalam teks ini. Sesudah itu berdirilah raja tidak hilang dan dikatakan dalam perjanjian dalam Tuhan dengan Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu dan seluruh rakyat turut menurut perjanjian. Maka ada komitmen untuk kembali pada firman Tuhan agar kita segera diperbaharui. Mengapa kita butuh komitmen amanah? Karena kita diberi oleh godaan-godaan yang mempunyai daya tarik dan bisa menggoda kita. Dan jika kita punya komitmen, maka kita akan lari sesat ke arah yang tidak benar. Maka tanpa komitmen, pembaharuan tidak akan bisa terjadi. Itulah pembaharuan yang berkontribusi dalam kehidupan bangsa sekarang. Ketika Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat itu, dia melihat membaca ada perjanjian dalamnya dan dia katakan itu salah ini. Akhirnya dia memuliakan jubahnya karena bersalah kepada Allah, kepada Allah, pengampunan dosa dan bersalah dia berkomitmen sebagai raja agar semua orang bangsa Israel ikut pada Taurat, menuruti apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan mereka. Maka di situ adalah reformasi dimulai dalam diri Yesus. Kemudian diikuti oleh seluruh para jemaat. Yosia menjadi teladan dari seluruh orang-orang
Ya, bagaimana anak kita belajar dari orang tua? Kalau disurvei sebenarnya siapa keluaran dari mereka dari keluarga? Mungkin dari anak-anakku, bukan bapakku. Mungkin presentasi yang ada mengapa kita harus benar-benar konsisten bahwa kita adalah keluarga, bahwa Bapak adalah orang terpenting untuk bagaimana punya perhatian. Maka dalam reformasi kehidupan kita untuk berbelanja, anak-anak kita harus menumbuhkan keadaan usaha diri mereka sehingga bisa memenuhi hal-hal yang lain yang tidak menjadi bodoh, tapi benar-benar bersuka-cita menumbuhkan keadaan di medan dari Bapak mereka dan Bapak mereka. Itu. Yang ketiga, keinginan untuk menemukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari adalah dengan benar-benar tidak mau memberikan diri kita dipenuhi oleh hal-hal yang berhala. Dikatakan pada teks kita pada ayat 14 bahwa di situ katakan keluar benar-benar setia kepada Allah. Amanah di salah reformasi dalam kehidupan. Maka dalam ekspor kita saat ini, marilah kita mereformasi diri kita, diberi diri sendiri, mempunyai komitmen dan yang ketiga adalah tidak mau kompromi dengan hal-hal dosa, kompromi dengan hal-hal berhala, tidak setia terus yang kita sembah sampai selama reformasi ini Tuhan Yesus terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang mengajak kami, mengingatkan kami untuk mereformasi spiritualitas kami yang mungkin saat ini sudah semakin bodoh, semakin menjauh dari kita karena kepentingan pribadi kami, karena hal-hal ketakutan kami di situasi COVID ini tidak banyak berguna, sehingga hidup kami tidak lagi berkenan di hadapan. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kami bahwa pentingnya kami dekat kepada Tuhan untuk mengevaluasi, menguji seberapa besar keintiman kami persekutuan kepada Tuhan. Mungkin kami sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari kami untuk membaca firman Tuhan, untuk hidup pada firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk dalam ini situasi COVID ini, kami sudah mulai melakukan untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami mau memperbaharui kerohanian kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, pujilah kami agar kami mau untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Biarlah perbaharuan diri kami dari diri sendiri dan kami berkomitmen sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan kami bukan membiarkan diri kami untuk berkompromi dengan hal-hal dosa yang membuat Tuhan murka kepada kami. Oleh karena itu, biarlah dengan firman Tuhan ini kami siap untuk diperbaharui, mereformasi kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus menerus menunjukkan firman, karena firman Tuhan mengajari kami, memperbaiki diri kami, menjadi orang-orang yang selalu setia, semakin baik dalam kehidupan kami. Berkati kepada seluruh jemaat, berikan mereka kesetiaan dalam kasih Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berikan rezeki yang melimpah dari surga kepada mereka. Berkati jemaat yang sakit, berikan kesembuhan dan pengharapan hidup kepada Tuhan. Berkati jemaat yang berkumpul, yang berduka cita untuk penghiburan kepada mereka, sehingga di setiap kehidupan mereka senantiasa berharap kepada Tuhan saja. Dan berdua dengan jemaat yang berkumpul aku, mereka berharap maupun pernikahan, memberikan panjang umur dan cinta kasih di keluarga mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam kasih Tuhan dan sukacita dalam Tuhan.
kami kepada segala pergumulan kami dan pada saat ini biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan dan kami serahkan kepada Tuhan dan meyakinkan iman kami bahwa Tuhan selalu hadir untuk menolong dan menolong kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang baik dan memberikan kebaikan kepada kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memintakan bagimu bintang-bintang langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke berlimpah? Maleakhi 3 ayat 1. Dengan penuh bersyukur dan sukacita kita ke depan mempersembahkan persekutuan. Thank you.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukan hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari ini untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Horas.